Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celah dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celahnya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter.
Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita. Tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. A, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, pengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Saya kira sih enggak begitu. Tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu, ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh, kunyuk, monyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia, saya hantam habis. Barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Kalau angetin sini, angetin murub deh. Datang sama A, lu marahan sama B. Iya, gue kesel banget sama B. Emang? Wow. Diemang-emangin. Oh, udah, pokoknya gue mah kalau jadi elu takut sama si B, gue buka celana, gue pakai rok deh. Si A panas. A panas, datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan. Main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge. Ada laksa, nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya. Tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama.
Yang bisa menghancurkan amal terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam. Rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah, Islam itu turun di semenanjung Arabia. Sebagai tes. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif. Dari berbagai aspek kehidupan. Standar, kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Rasulullah diutus di Cianjur, lalu dakwahnya sukses, saya nggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah. Enggak, Rasul. Ayo nama kumaha Rasul wae, ayo nama itu. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini. Apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri'. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh. Jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Geng. Teler. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk nggak cuman minum, mandi pakai arak. Mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak. Cuman dikasih sen. Teler emang enak. Melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Cek rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulain jauh. Mulain ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Sholat sehari semalam 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun vonis. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan. Jauhi, pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah nggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau sholat jangan, kalau mabuk jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya cuman susu. Gedean dikit, Kang Ambon. Gedean dikit, pisang ulek. Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jijelin. Proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu. Teng. Gak
kuat menerima, belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit qaswatul qalbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahap. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat, seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo. Nggak kuat pak, 30 kilo dulu deh. Ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati qaswatul qalbi. Bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Sholat wajib diri. Kalau mampu. Tak bisa pak sholat berdiri. Sholat dengan berbaring. Kalau mampu. Berbaring nggak bisa pak. Pinggang kurap. Sholat pakai isyarat. Kalau mampu. Pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati. Setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang. Stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif. Ini juga salah satu strategi. Mengantisipasi kerasnya hati. Nah. Konsep yang ketiga dari syariat. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan, ngukur suasana. Gimana sih lu? Menggerib kagak mau ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji dia sebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Ya, perlu nyolong ayam. No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Wajib. Bagi siapa? Yang sudah balik dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib. Apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah kamu jenderal nggak apa-apa dah. Sembahyang setahun 2 kali. Idul Fitri aja sama Idul Adha. Enggak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur. Umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka. Kalau orang kecil berbuat salah. Hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah. Mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam enggak mempan. Dan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Hatinya begitu ya. Katanya menteleng. Itu kan nasihat.
Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begini. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari, bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik, maupun dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17. Rambutnya hitam ikal berderai. Iya, semua memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking mati, mati.